Jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat datang. Bersama-sama kita beribadah di gereja HKP Pekarnolong yang pada saat ini akan dipimpin oleh Opwi Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Marilah kita satukan hati dan pikiran untuk memulai ibadah ini. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini
untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat yang kita bacakan untuk hari ini. Hukum Taurat yang kedua dan artinya: jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita minggu ini. Diambil dari kitab Ulangan pasal 33 ayat 24 hingga ayat 29. Kita baca secara responsoria. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesrun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong Minggu Septuagesima 1 Februari 2026. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week, dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita. Maka pembacaannya adalah pada yang utama saja. Pertama, peserta kegiatan gereja. Kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Septuagesima, 70 hari menjelang kebangkitan. Topik minggu, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Kunjungan pastoral Eporus. Pada hari ini Minggu 1 Februari 2026, dalam ibadah kita pada hari ini yang membawakan khotbah adalah pimpinan HKBP Opung Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang telah pindah dari HKBP Kernolong Week 10, yaitu keluarga Amang Sumihar Purba, Inang SK Adelaide Boru Sianipar, bersama 2 orang anak, yaitu Jovan Theodorus Purba dan Jason Tama Purba. Alamat Jalan Paseban Barat nomor 10, RT 4 RW 3 Jakarta Pusat. Pindah ke HKBP Cibubur. Tuhan Yesus memberkati. Pertangyangan keluarga Parhalado dan Parhalado pensiun. Pada hari Senin 2 Februari 2026 bertempat di ruang serbaguna, masuk pukul 18 WIB, akan dilaksanakan pertangyangan keluarga Parhalado dan Parhalado pensiun dengan tuan rumah Pangulan Nagoptiki atau full timer. Diharapkan semua Parhalado dan keluarga, begitu juga dengan Parhalado pensiun, agar dapat hadir dalam acara tersebut. Demikian diberitahukan. Kegiatan seksi-seksi dan pertangyangan week. Dengan ini diberitahukan bahwa kegiatan seksi-seksi atau kategorial PHD, pertangyangan week, doa syafaat, belajar CD, dan learning calon sintua akan dimulai pada Minggu pertama Februari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Mutasi pendeta. Sesuai dengan SK dengan nomor 029 PDT SK 12 2025 perihal mutasi atau perpindahan pelayanan Amang Pendeta Dr. Puji Handoko Aritonang menjadi pendeta fungsional yang bertugas di kantor distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 Amang Pendeta Puji Handoko Aritonang akan berkhotbah di HKBP Kernolong dalam ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 WIB. Demikian diberitahukan. Donasi panitia renovasi. Dana yang terkumpul melalui rekening panitia dan rekening huria per tanggal 31 Januari 2026 sebesar 406.757.909 ditambah 500 US dollar
Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi jemaat dalam mendukung renovasi gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan jemaat yang sakit. Inang Nyonya Sintua Kasirait Boru Sianturi, Week 10, dirawat di RSPAD Gatot Subroto, ruang Darmawan, lantai 3, kamar 310. Untuk nomor 2 hingga nomor 6, perawatan di rumah. Bunga altar. Bunga altar hari ini dari keluarga Opung Kesia Tambunan Boru Silitonga, Week 5, sebagai ucapan syukur ulang tahun kelahiran yang ke-80 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersuka cita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A, kantong 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan khotbah hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat bersukacita dan bersyukur karena ini kesempatan pertama boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu di jemaat ini sebagai gereja yang pertama juga di Jakarta dan gereja pertama di Pulau Jawa. Dan kalau kita lihat sejarah, jemaat ini berdiri tahun 1919. Itu artinya tahun ini sudah memasuki usia 107 tahun. Dan kami yang melayani di kantor pusat, seperti tadi diwartakan, saya sendiri Pendeta Victor Tinambunan, setahun lebih sebagai Eforus AKBP, dan Ninata Boruni Rajai hadir di sini baru pangaribuan. Jadi kami pimpinan HKBP, Pak Sejen dan Kepala Departemen dari Pia Raja, kami menyampaikan salam khas kita orang Batak. Horas meta saluna. Firman Tuhan ini sudah biasa kita dengar. Tapi saat ini mari kita beri perhatian dulu ke satu kata yang tidak terlalu penting kita hafal, tetapi karena kata berbahagia dalam firman Tuhan ini sebetulnya itu sangat berbeda dengan definisi konsep berbahagia yang biasanya kita dengar dalam bahasa Indonesia. Kalau di kata aslinya, kata berbahagialah yang berulang kali tadi kita dengar, karena bahasa Alkitab ini bahasa Yunani, dan kata berbahagialah ini di dalam kata Yunani satu kata, yaitu makarios. Nah, mengapa ini penting? Sekali lagi bukan terutama untuk kita hafal, tetapi karena kata makarios yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbahagia, maknanya sekali lagi sangat berbeda dengan definisi berbahagia di dalam bahasa Indonesia. Makna utama makarios atau berbahagia itu tidak sekedar berarti senang, gembira, atau mujur, melainkan makarios berbahagia adalah keadaan hidup yang diberkati Allah, utuh dan bernilai di hadapan Allah, terlepas dari situasi lahiriah, situasi apapun yang kita hadapi. Jadi makarios ini bukan emosi sesaat, bukan. Tetapi makarios kebahagiaan yang lahir karena hidup berada dalam perkenan Tuhan, bukan karena kenyamanan dunia. Di situ bedanya.
Kalau kebahagiaan yang kita pahami dalam kehidupan keseharian, di sini ada kenyamanan, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, dan ada banyak rezeki dan yang sejenis dengan itu. Jadi kebahagiaan sejati menurut Yesus itu tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah, melainkan oleh sikap hati yang hidup di hadapan Allah dan selaras dengan kehendaknya. Jadi singkatnya Bapak Ibu, makarios, berbahagialah, adalah kebahagiaan yang lahir bukan karena hidup itu mudah, tetapi karena Allah hadir, Allah berkenan, dan Allah berjanji setia kepada umat yang dikasihinya. Nah, kita perhatikan ucapan bahagia ini dikaitkan dengan kerajaan sorga. Beberapa kali tadi kita dengar dihubungkan dengan sorga. Artinya kita perlu mengimani dan menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini, dan ini satu keistimewaan yang luar biasa, anugerah istimewa kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sama seperti dalam Filipi 3 ayat 20, di situ dikatakan, karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Nah, sepertinya reaksi kita biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ternyata bahwa kewargaan kita ada dua. Kewargaan rangkap. Berdasarkan firman Tuhan Filipi 3 ayat 20 ini, karena kewargaan kita ada di dalam sorga, tetapi kita sekaligus menjadi warga dunia ini untuk sementara waktu. Entah berapa tahun Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai warga dunia ini. Artinya kewargaan kita aslinya ada di kerajaan sorga, diberi waktu oleh Allah, oleh anugerahnya, kita menjadi warga bumi ini, warga Indonesia, dan kita berdoa berharap kita diberi umur yang panjang sebagai warga di dunia ini. Nah, oleh karena itulah dari 8 ungkapan bahagia di sini, untuk menyegarkan ulang, kita tidak akan bisa tidak melihat kesemuanya karena sebagian ini sangat nyata, tidak perlu penjelasan, tetapi saya mau mengundang kita untuk memberi perhatian khusus kepada beberapa ungkapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus. Yang pertama, dan itu tadi dimulai, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini perbedaan dengan dunia ini. Bagaimana mungkin kalau pengertian berbahagia di dunia ini justru ini berkaitan dengan orang miskin? Tidak mungkin. Karena orang miskin berkekurangan, orang miskin menderita. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin? Tetapi jangan berhenti pada kata miskin, lanjutan ini yang paling penting. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Ini harus utuh, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita pisahkan, berbahagialah orang miskin, kalau ada orang miskin, ya biarkan saja, tidak perlu ditolong, karena ini akan melawan apa yang Yesus firmankan. Jadi ini satu kesatuan, orang miskin di hadapan Allah, artinya berbahagialah orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada Allah. Itu makna orang miskin di hadapan Allah, ketergantungan dengan Tuhan, tidak tergantung pada kemampuan, keberadaan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Nah, ini sangat penting kita pahami bersama, karena kita Indonesia ini masih menghadapi kemiskinan. Jangan sampai ayat ini disalah mengerti seperti yang tadi, karena Yesus sendiri mengatakan orang miskin berbahagia, oleh karena itu biarkan saja orang miskin tetap miskin karena mereka berbahagia. Ini tugas kita tetap. Kalau kita
lihat statistik kita memang ada perbedaan di Indonesia ini, Bapak Ibu. Kalau dari statistik pemerintah, penduduk Indonesia yang miskin ada 23 juta orang. Dan versi Bank Dunia, orang miskin Indonesia ada 90 juta orang lebih. Tapi yang manapun ini yang benar, yang pasti masih banyak orang miskin di Indonesia. Firman Tuhan ini tidak mau mengatakan biarkanlah orang yang jutaan ini tak miskin karena mereka lah yang berbahagia. Justru orang yang tidak miskin yang tidak berbahagia. Jadi ini tetap menjadi tanggung jawab kita karena bukan itu yang Yesus katakan. Mumpung kita teringat dengan masalah kemiskinan ini karena kami datang dari Bonapasogit, bersyukurlah Bapak Ibu di perantauan ini sudah lebih sejahtera. Tetapi kenyataan kemiskinan ini masih realitas, terutama di Bonapasogit yang kita cintai. Jadi saya baru saja menerima satu WA yang sangat mengesankan karena seorang pemuda laki-laki yang sudah wisuda di Pulau Jawa, tidak di Jakarta, dan menulis karena sudah ada juga di kampung sana handphone bisa ber-WA. Jadi pemuda kita ini mengirim WA ke ibunya karena hanya ibunya yang hidup, dan ibunya selama mulai dari SMA pun sudah sangat-sangat terbeban untuk bisa mampu menyekolahkan anaknya ini SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi anaknya ini mengirim WA, bunyinya kira-kira begini. Ibu, bahasa Batak memang, tapi saya terjemahkan. Ibu, saya tahu betul bahwa ibu selama ini bertahun-tahun bekerja keras untuk memperjuangkan saya untuk bisa meraih pendidikan SMA sampai mahasiswa. Saya tahu betul bahwa ibu sering kali meminjam uang kepada sanak saudara. Bahkan ibu sendiri meminjam ke CU, meminjam ke di sana namanya perkoperasi ya, dengan bunga tinggi. Saya tahu bahwa ibu begitu melelahkan sampai meminjam supaya saya bisa sekolah sampai universitas. Dan ibu, sekarang saya sudah wisuda. Dan yang bisa saya katakan, ibu tidak perlu lagi meminjam untuk keperluan saya, karena saya sudah bisa meminjam sendiri. Ditong do pugus. Horan na perpindahan na tuan do meminjam gabe ibana. Pinjol muse. Memberatkan. Jadi yang mau kita lihat sekarang bahwa memang keadaan di Indonesia ini kemiskinan masih ada. Saudara-saudara kita masih banyak di dalam kemiskinan. Sekali lagi firman Tuhan, berbahagialah orang miskin, tidak berhenti di situ, tetapi berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya inti dari kata makarios yang tadi, berbahagialah, yang dimaksudkan adalah berbahagia di hadapan Allah karena mereka yang memiliki kerajaan surga. Jadi tugas kita untuk mensejahterakan, menolong orang lain yang miskin masih tetap, dan orang-orang yang berbahagia karena Tuhan akan tergerak juga menolong orang-orang yang berkekurangan. Ini pesan yang pertama. Dan kita juga mendengar dari firman Tuhan ini yang kedua, berbahagialah yang suci hatinya, disebut lanjutannya karena mereka melihat Allah. Zaman ini Bapak Ibu sangat dibutuhkan kesucian dan kemurnian hati. Karena melihat situasi di sekitar kita, di tengah-tengah pergumulan bangsa kita, di tengah-tengah pergumulan dunia ini, semua kita tahu. Dan dari Jakarta ini kami menerima pesan ke Bonapasogit yang mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Dari Jakarta ini juga kami mendengar ke Bonapasogit bahwa dunia secara global tidak sedang baik-baik saja. Ada orang yang mencintai peperangan, korban jiwa di mana-mana.
karena peperangan. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di tengah-tengah situasi dunia yang seperti itu, kehidupan kita berbangsa dan kehidupan secara global, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan. Dan saya dengar di Jakarta ini juga ada begitu banyak orang yang tinggal di Ragunan. Utama Ragunan teh? Gak Ragunan itu ragu dalam penantian. Ya itu. Kira-kira apa yang terjadi nanti kalau kita lihat percaturan politik, kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada dengan anjloknya saham, karena orang-orang Jakarta kalau saham turun tensi naik gitu. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bagaimana supaya mata iman kita jernih? Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Nah, hal-hal seperti ini tengah zaman yang begitu banyak hal-hal yang kita tidak pahami, di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang tidak berpadanan dengan kehendak Tuhan, bagaimana supaya orang-orang percaya memberikan model atau keteladanan sebagai kehidupan alternatif yang positif, berbeda dengan pola dunia ini, sama seperti Rasul Paulus katakan. Dan tema 4 tahun di HKBP transformasi, bagaimana supaya orang-orang Kristen, warga HKBP dimanapun berada, betul-betul dengan pertolongan Tuhan supaya hati kita rawat, karena sama seperti firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kesucian hati, kemurnian hati sangat dibutuhkan supaya tidak dicemari oleh dunia ini. Hal-hal yang mencemari hati ini ada begitu banyak kalau kita tidak hati-hati. Kita tidak membentengi diri dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Salah satu yang bisa mencemari kehidupan hati, perlakuan keseharian, ini dengan perkembangan teknologi. Dan ini kan sumbernya selalu dari kota-kota besar seperti Jakarta ini. Jadi saya ikuti juga perkembangan percakapan. Ternyata dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan handphone yang kita pegang, jadi bagaimana kecantikan seseorang yang kita lihat, ternyata itu tergantung pada merek handphone dan filter yang kita download gitu. Jadi bisa saja kalau kita tidak menjaga hati, hanya mau menampilkan yang berbeda, bisa saja yang tampil yang kita lihat itu antara yang kelihatan di media sosial itu bisa antara bumi dan langit perbedaannya. Nah, itu sebabnya dari sini juga datang, karena dengan perkembangan teknologi sekarang ada, saya baca juga pesan begini, wajah itu dirawat, bukan diedit. Ingat, kamu dilahirkan bukan didownload. Tetapi inilah keadaan zaman ini sekarang, yang intinya kalau kita runut, ini masalah hati. Orang ingin tampil atau hati ini tidak menerima keberadaan diri. Dampaknya apa? Akibatnya apa? Dan ini juga coba Bapak googling nanti. Dari pastor sampai ulama, saya sudah pernah mendengarkan ini dihobahkan. Jadi karena begini perbedaan antara realitas dengan yang tampil di media sosial, foto-foto ini, dia katakan dalam YouTube itu kita bisa dengar banyak beredar. Dia bilang, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Nah, itu yang terjadi. Sekali lagi, kalau kita runut ini, masalahnya adalah kesucian hati, kemurnian hati. Karena kalau hati ini disucikan oleh Tuhan, maka kita akan tampil apa adanya, tidak memaksakan diri. Kita ingat saudara-saudara,
Mother Teresa, Ibu Teresa, dari segi tampang secara fisik tidak ada memancarkan, tidak jauh beda dengan artis. Tetapi karena hatinya suci, terpancar aura sinar terang Tuhan melalui wajah Ibu Teresa yang mempersembahkan hidupnya menolong orang lain. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang melihat Allah, dia akan mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebenarnya ini mengait satu dengan yang lain. Disebutkan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Dan ini bisa karena berdekatan ayatnya, diteruskan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Tidak terpisahkan kedua-duanya, kelemah lembutan dan juga pembawa damai. Yang dikatakan adalah pembawa damai, bukan mencipta damai. Lagi-lagi sama seperti yang lain, kasih bukan kita produksi, tapi anugerah Tuhan. Damai pun tidak kita produksi dari diri kita sendiri. Damai adalah yang dianugerahkan Tuhan dan kita sambut, dan damai yang Tuhan anugerahkan itu kita membawa ke orang-orang di sekitar kita. Dan ini menjadi sangat penting di tengah-tengah rawannya kehidupan kita dengan perpecahan karena sakit hati, kebencian, kemarahan. Hari ini Kristus menyapa kita, berbahagialah yang lemah lembut dan berbahagialah pembawa damai. Bagaimana ini secara konkret, Bapak Ibu? Satu hal sebagai orang yang lemah lembut dan pembawa damai, cirinya adalah orang yang betul-betul membuang sakit hati, kebencian dan kemarahan. Karena hanya dengan tersingkirnya, keluarnya sakit hati, kebencian dan kemarahan, kita sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera dalam diri kita dan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu jauh, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita cek dulu, kita periksa dulu hati kita sejenak. Adakah yang selama ini, bahkan sampai hari ini, orang yang betul-betul agak sulit kita ampuni karena perbuatannya mungkin terlalu menyakitkan, sehingga sakit hati terpelihara, kebencian terpelihara, kemarahan tetap menyala di dalam hati. Mulutung adong amanginang om maubasna barita nauli tuhita. Bagaimana supaya kita membuang sakit hati, kebencian, kemarahan? Karena sekali lagi secara positif, kalau kita mau hati damai dan kita dipakai Tuhan pembawa damai, tidak mungkin kalau kita tetap menyimpan sakit hati, kebencian dan kemarahan. Atau secara positif, kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita, tidak ada pilihan lain kecuali membuang semua ini sakit hati, kemarahan dan kebencian. Terlumuwi maju tuhita pesanona manginang akan ang marumur 50 tahun tugijang manang menjelang lansia alana molo tepelihara sakit hati tabapo sado pakilalatta hiado sada ama manginang dakpola hubawa mang nasiad dia alisya kota doon curhat. Waktu itu saya masih sekjen, amang ada seseorang yang perlakuannya betul-betul agak sulit saya ampuni, tindakannya betul-betul melukai hati saya dan sulit saya ampuni. Dan ini usianya sudah lansia. Aku pengen lansia menginang 22 tahun non. Jangan mulai mersia jarau. Anggona margor sakit hati, kebencian, kemarahan,
ngekota bolokon melununga usia mulai lansia. Jadi hubalos mawianya matai. Hubuka handphone kunakin. Alanga luwi 2 tahun hampir 3 tahun nasal pudo. Hubuka jupak kudo pe. Alusu mangurubia mangonatik tung marguna naraku. Oma alusu tua tahun na citia rohana maul mengampuni, menyimpan sakit hati, kebencian, kemarahan. Saya bilang begini, amang na burju kata batak lebih baik. Kita yang sudah memasuki usia lanjut lansia sebenarnya tidak lagi memiliki ruang untuk menyimpan sakit hati. Tubuh ini sudah cukup sibuk menanggung sakit pinggang, nyeri tulang, tensi tinggi, asam urat, dan berbagai keluhan lainnya. Itu saja sudah terasa sangat berat. Apalagi jika kita masih ditambah dengan beban sakit hati. Sudahlah, Mang. Lepaskanlah. Hidup ini terlalu singkat dan berharga untuk dihabiskan dengan sakit hati. Damai di hati adalah obat terbaik di usia senja. Jadi pesan khusus waktu akan aku lansia, alanak kalansionah di sejarah do sudio. Kesalahan orang lain 40 tahun yang lalu bisa tetap tersimpan dalam hati. Bahkan orangnya sudah mati, sakit hatinya nggak mati-mati. Berbahagialah orang yang lemah lembut dan pembawa damai. Itu yang kita terima dari Tuhan. Hari ini kita disegarkan ulang, Amang Inang, supaya ini betul-betul menjadi bagian hidup kita. Hidup ini akan tenang, damai, sejahtera kalau kelemah lembutan dan damai betul-betul berdiam dalam hati kita, dan ini akan terpancar kepada orang lain sebagai pembawa damai. Akhirnya, yang terakhir, kalau kami di Piraja, kalau dibilang khotbah terakhir, orang akan sangat bersemangat karena sudah mendekati akhir. Ya, jadi ini yang terakhir, yang keempat. Di beberapa ayat tadi disebutkan yang berbahagia itu adalah berkaitan dengan penderitaan, yang dianiaya karena kebenaran dan lain sebagainya. Dan ini juga makanya Makarios tadi berbeda dengan berbahagia dalam konsep kita. Kalau kemiskinan tadi tidak ideal tetapi disebut berbahagia, ini juga bentuk penderitaan, penganiayaan karena Tuhan itu sendiri. Bukan pada penderitaan itu sendiri, tetapi menderita karena iman, karena kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang bertahan dalam kesusahan, bertahan ketika diperlakukan tidak adil. Di sini kualitas kehidupan mencerminkan karakter Kristus yang juga menderita. Bukan karena kesalahan, apalagi berdosa. Tuhan kita tidak pernah berdosa, tapi menderita. Dan itu juga yang dialami oleh orang-orang Kristen generasi pertama. Kita bersyukur pada era generasi kekristenan kita. Paling hambatan untuk beribadah di beberapa tempat, tetapi tidak mengalami pahit getirnya kehidupan seperti saksi-saksi pertama, orang-orang Kristen generasi pertama, yang diantara mereka harus menderita, dipenjara, dianiaya, bahkan mati martir. Tetapi satu hal dari pengalaman itu, karena mereka ini bertahan, berbahagia dengan penderitaan karena Kristus, yang terjadi, istilah yang sering kali kita dengar adalah semakin dihambat, semakin dibabat, semakin merambat. Begitupun penderitaan orang-orang Kristen di awal karena imannya kepada Kristus. Faktanya, kenyataannya, bahkan kita bisa menjadi Kristen hari ini adalah buah dari ketangguhan generasi yang pertama, tetap setia di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah pergumulan, bahkan penderitaan. Mungkin di dalam pengalaman kita keseharian tidak seperti kesaksian orang pertama, tetapi bisa saja penderitaan, rasa sakit yang bisa kita alami di dalam kehidupan ini. Karena ini mengakhiri, saya teringat ada beberapa tahun yang lalu, mungkin di antara kita mengetahui ada satu berita viral dari luar negeri. Ada warga kita, orang Indonesia,
yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri. Dan sedihnya, warga Indonesia ini yang bekerja ini mengalami begitu banyak penderitaan. Makanannya pun dibatasi, sudah sedikit makan jam 3, dan pernah majikannya, istri pemilik rumah ini, menempelkan setrika panas di punggung terluka, dan berbagai kekerasan lain dilakukan keluarga ini kepada warga kita di sana. Tapi keluarga ini, nah ini yang kita dengar viral kemarin, sangat-sangat terkesan dengan orang kita, orang Indonesia, karena begitu pun mengalami berbagai kekerasan, penderitaan, tetapi dia tetap melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Dia memasak, rumah tertata rapi, dia menyajikan makanan tuannya dan dengan senyuman, sehingga keluarga suami istri ini karena terkesan dengan kebaikan meski mereka melakukan berbagai penderitaan, tetapi dia tetap baik, tetap ramah, melakukan tugas dengan baik. Satu saat mereka panggil, dan mereka menyaksikan bahwa mereka sangat terkesan meskipun mereka melakukan banyak kekerasan, melukai secara fisik dan perasaan, tetapi dia tetap tersenyum, tetap melakukan tugas dengan baik. Dan pada saat dipanggil, mereka berdua suami istri berjanji bahwa tidak akan pernah melakukan kekerasan lagi, tidak akan pernah lagi melakukan yang membuat perempuan asisten rumah tangga ini menderita. Sesudah suami istri ini berjanji, mereka berdua terkejut mendengarkan pengakuan perempuan ini. Dia katakan begini, kalau bapak dan ibu berjanji hari ini tidak melakukan kekerasan lagi, tidak melukai saya lagi, tidak membuat saya menderita lagi, saya pun mulai hari ini berjanji tidak akan pernah meludahi makanan bapak ibu lagi. Ternyata di tengah-tengah derita, kesakitan, ketika dia memasak di dapur, maaf kata, dikumpul dulu bapak ibu, dan itu dimasukkan ke dalam masakannya. Ketika dia menyajikan makanan ini dengan senyum, dia mengatakan dalam hati, bapak ibu nikmati, ada bumbu istimewa dari Indonesia di dalamnya. Akainang ates ati buhamu kamu tuhami sotong dah, sotong ipa masuk kamu bumbu nasi tu si panganon molo haciro amuna tuhami. Tetapi ini tinggal satu tahap lagi sebetulnya. Kalau berbahagia orang yang menderita, kalau dia tetap diperlakukan orang lain tidak adil, menyakiti, satu langkah sudah dinampakkan, tetap berlaku, melakukan tugas dengan baik, menampakkan seperti ramah. Kalau ini keramahan, kelemah lembutan seperti yang sebelumnya dalam firman Tuhan ini, bisa saja majikan ini dengan kebaikan asisten rumah tangga ini bisa berubah, bertobat menjadi lebih baik, menjadi lemah lembut, dan juga menjadi pembawa damai, menjadi berkat bagi orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini karena Tuhan sendiri yang menyapa kita melalui Matius ini. Karena itu berbahagialah kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih-Nya cukup bagi kita. Ini yang membuat kita berbahagia hari demi hari. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena kami percaya hidup kami hari ini adalah bukti nyata penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, dan kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau menyegarkan ulang kepada kami, supaya kami sebagai warga kerajaan sorga yang Kau tempatkan menjadi warga di bumi ini untuk sementara. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menjalani hidup kami sebagai warga di dunia ini, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia, karena kami percaya Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap tinggal dalam naungan kasih-Mu hari demi hari.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi, angkat tamu maju.
Sintua belum lengkap. Masuk aja Sintua semua, masuk. Masuk aja Sintua. Oke. Oke. Sebentar. Iya. Jadi Roma ita kamang macalang opi purus mono neng tajalang di sama omopung di sama pung. Tujuh lo mahita dan bola di pintu dia kamang di sama itaro. Iya, jalan mata.